Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, Zakia Daroja di episode ketiga Perempuan Berdaya. Iya, apakah sudah ada yang live bersama saya saat ini? Ya, sambil cek sound ya. Eh, kita ngobrol-ngobrol santai dulu sebelum nanti saya undang narasumber kita hari ini. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup hot gitu ya. Makanya saya pakai baju merah pas di malam Jumat. Oh iya, ada Mbak Teh Susan. Halo Teh Susan. Suara sudah terdengar Teh Susan? Boleh komen kalau sudah jelas biar saya dapat feedback. Oke, ada Mbak Vina juga. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain hadir ya, mengapa saya mengangkat tema ini? Karena setelah saya mengamati beberapa curhatan dari teman-teman gitu ya, ternyata hal yang mungkin menurut kita tuh alamiah gitu, sudah instingtif kita sudah tahu gitu ya, sebagai seorang manusia dewasa gitu sudah tahu harus bagaimana ketika menikah gitu. Ternyata tidak semua uh, orang yang curhat kepada saya itu mengalami hubungan cinta yang sehat gitu. Dan ternyata hal itu bisa menjalar kepada aspek-aspek hidup yang lain ya, terutama kepada kebahagiaan pasutri itu sendiri ya. Dan nantinya itu banyak sekali berhubungan dengan aspek hidup lain. Lah ini biasa dibahas oleh Mas Arif RH tentunya ya. Nah, kali ini saya kebetulan memiliki seorang sahabat ya, seorang kenalan, seorang teman yang memang dia concern di dalam bidang pendidikan seksual gitu. Jadi beliau saya kira sudah sering membawakan materi ini gitu ya, dan tentunya dia sudah memiliki juga banyak sekali pengalaman-pengalaman terhadap orang-orang yang konsultasi kepada beliau, yaitu Mbak Intan Kajito ya. Nah, sebelum saya undang Mbak Intan, nanti teman-teman boleh menanyakan, tidak usah malu-malu gitu ya, karena ini kita pingin menggali sejauh mana ya pengetahuan kita tentang pendidikan seksual gitu. Nah, agar apa yang kita bahas, apa yang kita obrolkan malam hari ini itu membawa manfaat untuk diri kita masing-masing. Jadi bukan hanya sekedar obrolan apa yang biasa gitu, tetapi kita mendapatkan manfaat yang bisa kita praktikkan gitu ya. Pas ini malam Jumat habis kita ngobrol, kita bisa praktek dengan pasangan halal kita masing-masing gitu ya. Jadi jangan malu-malu, nanti teman-teman tulis saja apa yang menjadi keingintahuan teman-teman ya, karena seperti halnya makan, yang namanya seksual itu juga ada ilmunya. Kita mungkin menyangka itu seperti makan ya, kita semua tahu bagaimana cara makan gitu kan, tetapi ternyata kan ada cara makan yang baik ya, cara bagaimana memakan dengan sehat dan sebagainya, kita kan ada ilmunya. Begitu juga dengan urusan yang tanda kutip, yaitu urusan ranjang. Wah, walaupun itu mungkin semua kita itu alamiahnya tahu, tetapi ternyata itu tuh ada ilmunya yang tidak semua kita mungkin ketahui. Nah, malam ini kita akan bongkar bersama gitu ya. Mungkin hal-hal yang selama ini dirasa tabu untuk ditanyakan dan sebagainya, apalagi terbuka secara publik begini gitu. Tetapi kita sama-sama menyadari kalau ini tuh ya memang ilmu gitu, bukan sesuatu hal yang porno gitu ya. Oke, kita akan undang ya Mbak Intan Kajito. Sebentar, saya undang Mbak Intan dulu ya. Ya, halo Mbak Intan, apakah sudah bisa bergabung dengan saya? Mungkin Mbak Intan ini lumayan sibuk ya. Tadi baru pulang dari kampus katanya. Halo, Ah,
Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, Mbak warahmatullahi Zaki dan teman-teman wabarakatuh. semua. Akhirnya bisa ketemu lagi kita ya. Alhamdulillah Setelah ketemu sekian lagi lama kita. tidak Ini berjumpa. biar biar agak Oh, glowing, boleh oh nggak apa ya? gitu ya. Pakai filter ya. Itu ada filter-filter khusus ya. Wah, ya. Jadi lucu itu. Udah Biar jadi cocok unyu, biar dengan. nggak kalah unyu sama Mbak Zaki nanti kalah glowing saya. Walah, ini saya sengaja pakai merah biar hot. Kan bahasan hot Apa malam kabar? ini ya. Apa Iya, kabar Mbak iya. Zaki? Alhamdulillah baik. Mbak Intan gimana? Tadi habis baru pulang kampus ya? Habis mandi keramas ini ya. Siap-siap malam Jumatan ini nanti. Iya nih, Waduh, ini Mbak. saya deg-degan loh ini loh, disimak sama Mas Arif loh ini. Wah, padahal ini Sama Mbak guru, Intan sama ini guru. Mbak Intan ini followernya banyak loh di IG ya. Waduh, Udah jadi artis nih Mbak Intan. aduh, selebgram Mbak, bukan selebgram tapi. Sering pakai salep itu. Iya iya iya. Mbak Intan gimana kabar? Alhamdulillah, super selalu, sehat selalu, dan panas selalu. Pokoknya hot. Wah, hebat hebat. Ini teman-teman Mbak Intan ini aslinya Magelang ya. Tuh, Beliau seorang dosen yaitu di bidang komunikasi sebenarnya. Tetapi kok bisa komputer konsen Mbak. ke pendidikan seksual itu gimana Mbak Intan? Iya, jadi kebetulan kesasar juga ke sana gitu ya. Jadi sebenarnya saya basic pendidikannya itu komputer ya, lebih tepatnya sistem Betul. informasi. Ya, Heeh. tapi nggak akhirnya malah nyambungnya ke informasi sperma, Oh vagina, gitu. penis dan lain sebagainya gitu. Oh, Nggak tahu nyasar ke alah. sana gitu. Juga ini apa? Praktisi gentle bird juga ya. Gimana Mbak? Praktisi gentle bird dan yoga juga ya, Mbak Intan. Waduh iya, ya hobi aja, antusias di sana. Alhamdulillah kok concern dan kebetulan apa namanya dapat pengalaman untuk dapat apa ya, dapat amanah, dapat kesempatan, dikasih kesempatan sama Allah buat merasakan gentle birth tuh seperti apa, Wah, smoothnya kapan-kapan melahirkan dengan cara berdiri tanpa sobekan, tanpa jahitan gitu ya. Jadi alhamdulillah, ayo mudah-mudahan Mbak Zaki sama Mas Arif segera menyusul ya. Amin amin. amin. Kapan-kapan kita bisa ya ngomongin gender bird. Kayaknya teman-teman di sini butuh juga tuh ilmu Ah tentang boleh boleh gender boleh bird. banget. Siap, boleh boleh boleh. Suara saya terdengar kan, Mbak Intan? Terdengar dengan jelas. Suara saya Oh putus-putus iya. nggak? Soalnya kebarengan sama adzan soalnya. Kedengeran nggak? Enggak. Terdengar. Oh ya, Oh ya. teman-teman minta feedbacknya ya. Suara saya dan Boleh Mbak boleh. Intan apakah sudah terdengar dengan baik? Teman-teman boleh minta feedbacknya ya. Hmm, Halo, halo, boleh di. salam kenal Mbak Susanti. Waduh, Oh teman-teman udah pada iya. gabung nih, alhamdulillah ya. Ah, ah. Bener nih. Oke, oke. Sambil menunggu yang lain, Boleh, boleh, apakah boleh. sebentar Mbak? Bagus. Oh ya, udah bagus Oh, oke, katanya. aman berarti ya. Oke. Iya. Bagus sekali Oh katanya. iya, Oke, ini alhamdulillah. saya terangkan dulu tentang biodata singkatnya Mbak Intan sebentar ya. Boleh, Ini siap. Mbak Intan ini nama artis ya, Mbak Intan. Iya, Nama betul nama selebgramnya. panggung. Nama panggung, nama aslinya beliau adalah Fatimah Nur Arifah Mkom ya. Islami Jabatannya sekali ya. sekarang itu dia ini aktif di mana-mana ya Mbak, banyak sekali nih aktif aktif di IDRI ya. Terus Kaprodi S1 Sistem Informasi juga, terus wah banyak banget ini. Alhamdulillah. Admin komunitas Mama Senang, susunya banyak, wah apa ini ya? Tapi itu ngalah-ngalahin kucing, Mbak. Kucingnya, kalau kucing aja susunya 8 nih, susunya banyak banget. Oh iya iya. Aktif menjadi influencer dan bookpreneur. Nah, ini hasil karyanya juga udah banyak juga ya ternyata. Wah, ternyata seorang Tapi penulis masih juga kalah jauh lah sama Intan. Mbak Zaki. Dan Mbak Intan ini ibu dari 2 orang putra dan putri ya, Mbak Intan ya. Yes, Iya ya. Senang sekali saya bisa berkesempatan untuk mengundang Mbak Intan di tengah-tengah kesibukan Mbak Intan yang tadi aja baru pulang kampus gitu. Tetapi alhamdulillah mau untuk saya ajak live gitu ya. Terima kasih Mbak Intan sebelumnya.
Oke, mungkin segitu dulu ya perkenalannya ya, Mbak Intan udah cukup? Boleh, boleh. Siap, siap. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang hot malam ini. Waduh, boleh. Ini udah panas dulu. Ini Iya, kipas-kipas dulu ya biar nggak panas nih. udah pakai AC kalau saya. Oh ya, udah pakai AC. Ini di Magelang walaupun mendung tapi hawa-hawanya panas banget nih soalnya. Iya, iya, berarti cocok ya dengan bahasan kita malam hari ini. Ya, ya, bikin panas suasana ya. Nanti bikin panas suasana di Ranjang juga kita panaskan nanti malam Jumat nanti ya. Teman-teman nanti Langsung jangan kaget eksekusi. ya. Kalau Mbak Intan ini rada sedikit vulgar gitu, jangan kaget. Ya, kita memang di sini sedang menggali ilmu gitu, bukan sesuatu hal yang porno gitu ya. Monggo Mbak Betul. Intan, Yes. apa yang mau dibabar, apa yang mau dibongkar ini tentang perihal peranjangan ini? Monggo Mbak Intan. Oke. Terima kasih Mbak Zaki, ini sebelumnya senang banget. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk duet maut gitu ya. Gak cuma maut, nanti maut juga gitu ya. Gara-gara mungkin pada kaget nanti bahasaku itu vulgar atau wah mengeluarkan bahasa-bahasa yang di telinga dan diranjang nanti. Nah, itu mohon maaf ya sebelumnya gitu ya. Dan disclaimer di sini, ini aku membahasakan sebagai Unda gitu ya, karena memang terbiasa menjelaskan sebagai Unda. Nah, Unda di sini jelasin Unda atau itu bunda ya? sharing. Unda itu Jadi bunda. karena B-nya hilang, melebur gitu ya. Oh iya, Jadi iya, Unda. iya. Oke. Ya, jadi Unda di sini akan sharing based on experience. Jadi karena memang Unda tidak ada basic pendidikan apa namanya dokter, apalagi seksolog itu nggak ada karena memang gelarnya aja MCom gitu ya, master kompor gitu, jadi panas gitu. Jadi pas gitu. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya menyinggung apa ya atau tidak sesuai dengan apa namanya entah itu medis atau misalnya apalagi agama, nah itu mohon maaf sebelumnya karena itu memang balik ke individu masing-masing ya tentunya. Oke, kita mau ngobrolin apa sih Mbak sebenarnya? Kita ya. Oke, jadi sebenarnya banyak sekali apa ya masalah-masalah atau mungkin kendala-kendala yang sebenarnya simpel-simpel atau kecil-kecil yang sering kita rasakan, terutama buat pasangan-pasangan halal gitu ya, pacar-pacar halal gitu. Nah, buat ranjang atau dunia sex life gitu ya. Entah itu sebelum apa namanya setelah menikah atau setelah punya anak. Nah, itu punya PR sendiri-sendiri. Ada yang merasa apa namanya kehidupan seksnya tuh adem ayem padahal baru-baru aja menikah. Padahal harusnya kan kalau lagi mantan baru, rasa-rasanya gitu kan. Harusnya kan ya nggak sih panas-panas diranjang gitu kan. Tapi ini adem-adem ayem aja. Terus ada juga yang merasakan apa namanya belum pernah merasakan nikmatnya seks atau klimaks padahal udah mungkin menikah sekian tahun kayak gitu. Atau merasa ranjangku kok adem-adem aja ya setelah aku nikah berapa belas tahun. Aduh, ini harus diapain nih gitu kan bingung juga. Atau ada juga yang ya? nah ya gitu ya. Betul. Terus ada juga yang misalnya setelah melahirkan, iya jadi males nih mau ngasih jatah sama suaminya tuh udah males. Aduh udahlah aku udah capek nih ngurus anak kayak gitu. Ini masih dikasih jatah juga nih. Minta apa namanya? Suami minta jatah emang nggak tahu aku nih udah seharian ngapain aja nih lo anakmu dulu tak urus seharian gini. Udahlah kamu lah anaknya mertua nanti aja deh gitu ya. Padahal kan dia juga anak butuh disusuin, butuh dinenenin gitu kan, butuh dipeluk-peluk, dimanja-manja gitu kan. Kadang-kadang kita lupa nih sama tugas kita sebagai lovernya suami atau lovernya istri kayak gitu. Nah kita fokus apalagi udah punya anak gitu ya anak-anak newborn baby atau apa yang benar-benar menguras apa namanya menguras emosi menguras apa sih namanya energi kayak gitu. Nah kita akhirnya lupa kalau kita harus mencintai, menyayangi, memeluk, mengasihi, atau meneneni tadi anaknya mertua tadi, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita sudah tahu masalah-masalah yang terjadi di ranjang kita, nah, kita identifikasi deh. Nah, selalu sadari dan baru temukan solusinya. Iya nggak? Kalau kita nggak sadar apa masalah kita, ya udah, kita apa namanya, skip aja, kita nggak memberikan atensi di situ. Jadi ya udah, itu bisa jadi bom waktu. Nah, nanti dampaknya besar banget yang tadi udah disinggung sama Mbak Zaki ya. Bisa berdampak ke rezeki, bisa berdampak ke apa nih kesehatan, bisa berdampak ke harmonisan rumah tangga. Aduh, berasa bom waktu tuh Menjalar tepat kemana-mana. udah waalaikumsalam bisa jadi ya wallahualam ya atau inilah ya apa namanya
apa namanya bisa jadi divorce dan lain sebagainya. Nah, naudzubillah jangan Hmm. sampai seperti itu ya kan. Iya, Nah, iya, iya. soalnya sebenarnya kalau misalnya kita sudah sadari, oh aku ternyata belum bisa apa namanya rumah kehidupan ranjangku nih adem ayem. Oh karena aku belum bisa terbuka sama pasangan. Aku belum bisa ngomong nih tentang apa gaya-gaya yang aku sukai di ranjang. Aku belum bisa ngomong sama suami. Oh ternyata suamiku tuh enak loh kalau jilatin, misalnya maaf ya, ini jilatin nenen atau misalnya pas lagi apa namanya penetrasi dia ini apa namanya yang remas-remas nenenku. Nah, bilanglah sama suami gitu. Jadi jangan cuman dipendem sendiri. Kalau cuman dipendem sendiri, aduh, suamiku kok apa namanya foreplaynya cuman bentar doang sih ini, kayak gini doang sih. Kok langsung penetrasi sih? Tapi cuma dipendem doang ya kali. Suami bukan dukun ya kan, nggak tahu dia tuh mau ngomong apa namanya apa yang istrinya rasakan cuma au-au doang. Ini nih enak nggak sih? Oh ya udah enak lah. Yang penting aku keluar. Oh ya udah berarti istriku juga seneng. Nah, padahal nggak bisa kayak gitu. Nah, ayo para suami gitu ya ayo apa namanya explore deh rasa-rasa kan beda ya kelihatan ya dari suara desahannya, suara rintihannya, raut mukanya, mimik wajahnya itu istri menikmati atau cuman fake orgasm atau cuman pura-pura menikmati cuman biar apa namanya suami itu merasa oh iya aku berhasil memuaskan atau enggak, oh iya aku apa namanya ini istriku enak atau enggak. Nah, itu kan para suami harusnya tahu, ya kan? Jangan cuman apa ya ngira-ngira doang kayak gitu. Nah, istri juga harus ngomong tapi sama suami. Ngomongnya itu nggak harus pakai mulut atas kok, mulut bawah menggigit misalnya ya kan, dicepit cepit cepit gitu, senam kegel lah itu udah enak ya kan. Pakai mulut bawah, nyatakan dengan mulut bawah. Nah, atau bisa juga dengan rintihan, desahan, mimik muka. Nggak usah bohong, nggak usah fake membuat fake apa ya, fake mimik muka atau fake orgasm. Ya nyatakan gitu. Biar suami juga tahu, oh ini enak toh diginiin. Oh ya udah nanti aku lamain. Oh iya ternyata apa namanya istriku enak loh kalau di apa namanya misalnya dijilat bagian ini. Oh istriku ternyata senang kalau dicium bagian belakang telinga. Nah seperti itu. Coba diamati lagi. Oke oke oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus, waduh, ini Mbak Ah, Zaki senyum-senyum nih sampai bayangin atau gimana nih? Ntar dulu ya, ditahan dulu ini ya, 1 jam ini aja gitu ya. ini vulgar gitu loh. Tadinya tak senyum-senyumin aja. Itu biar bagiannya Mbak Intan aja. Oke, oke, oke. Nah, terus misalnya, oh aku apa namanya, aku belum bisa apa ya, aku hubungan atau komunikasi dengan suami itu ternyata belum lancar karena apa? Mungkin oh belum bisa memahami bahasa cinta dari pasangan. Kan ada 5 bahasa cinta ya kalau menurut penelitian itu ya. Ada yang Mm-mm. apa sih namanya? Sorry sorry. Hadiah gitu ya. Word of affirmation, ya. Terus Mm-mm. ada yang act of Kata-kata. service atau ya Mm-mm. betul dengan perbuatan. Ada yang Mm-mm. receiving gifts atau memberikan hadiah, surprise gitu kan. Apalagi Mm-mm. misalnya surprise-nya ini yang tak beliin rumah 1 M gitu. Wah, itu surprise banget. Iya kan? Atau misalnya dengan yang simple-simple kan punyanya tangan ya kan untuk membelai, untuk menyentuh. Nah, bisa pakai physical touch atau pijit-pijit plus-plus gitu kan. Nah, itu bisa juga atau bisa juga dengan quality time atau pacaran. Nah, ini yang sering lupa nih para suami atau istri. Lupa pacaran, apalagi udah punya anak gitu. Aduh, udah bawaannya ngurus anak mulu gitu. Nah, padahal nggak boleh nih lupa key time sama berdua doang sama pasangan atau pacaran sama suami atau istri gitu ya. Coba Mm-mm. deh kan kalian kalau misalnya nih tinggal di rumah cuman ya apa namanya sama anak aja. Nah, itu bisa kan sekarang ada daycare yang jam-jaman itu loh, apa sih namanya? Ya pokoknya cuman setengah hari atau Penitipan satu anak hari gitu. gitu ya. Penitipan anak. Nah, itu bisa deh dititipin di situ dulu. Kalian berdua ngopi-ngopi kayak ngafe-ngafe gitu atau nonton-nonton bioskop sambil gesek grepe itu kan bisa nih, ya kan? Mengenang-menang masa lalu gitu, masa-masa pacaran gitu kan. Atau bisa juga kalau misalnya eyangnya tinggal di dekat rumah kita, nah kita bisa tuh titipin sama eyang kayak gitu. Mungkin Grepe-grepe sejam itu 2 jam apa kan Mbak cukup ya. Intan? Lanjut. Atau benar-benar atau bisa juga apa namanya kita ini ya kalau misalnya apa namanya dikasih screen time misalnya kok lagi nggak punya uang nggak punya support system juga untuk apa dititipin anak-anak ya udah setelin dulu aja sekitar setengah jam atau 1 jam kartun kayak gitu kan screen time lah setengah jam atau 1 jam dulu gitu
disuruh nonton kartun ya, kalian short time deh sedikit quickie gitu ya. Itu juga bisa, nggak apa-apa loh. Quickie itu punya tantangan tersendiri gitu kan, punya memicu adrenalin ya. Gimana caranya biar bisa enak tapi bisa keluar, tapi durasi waktunya itu sangat terbatas. Oh, dan takut kegep anak. Oh, itu sangat menantang. Kurang lebih seperti itu. Terus Oke. sebenarnya juga apa ya, kalau boleh dibilang quality time atau apa ya, seks itu nggak melulu bab peranjang sih kalau kalau Unda bilang gitu ya. Karena Betul, betul, betul. seks Setuju. itu juga bisa berupa belayan, ya kan, ciuman, pelukan, cuddling time. Nah, itu juga apa namanya, termasuk seks. Jadi nggak harus penetrasi gitu, nggak harus keluar di dalam cerot-cerot gitu, nggak. Jadi karena kalau buat wanita tuh itu loh yang letak seksualitasnya tuh di situ. Jadi disentuh, dibelah ya kan, dicium ya nggak Mbak? Kan Iya, kadang-kadang pengennya betul. digituin doang ya. Nggak harus ditusuk-tusuk, ditucubles-cubles itu enggak gitu. Padahal kalau cowok tuh ya namanya seks ya udah nganu itu, mantap-mantap enak-enak itu gitu kan. Nah, jadi yuk para suami ini pakainya para bapak-bapak nih ada yang hadir juga. Nah, nanti tolong Banyak nih, kalau banyak para bapak-bapak. nah, kayaknya banyak ya. Iya. Oke, nah nanti coba tolong kalau deket-deket istri itu jangan langsung tegangan tinggi terus gitu ya. Ya peluk-peluk dulu kek, ya kan cium-cium dulu. Terus misalnya kan tahu ya titik-titik sensitif dari istrinya masing-masing, jangan istri tetangga, jangan dosa gitu kan. Nanti bisa-bisa digampar sama suami tetangga nanti gitu kan. Nah, tolong dirangsang dulu bagian-bagian itu sebelum ke menu utama gitu. Jadi foreplay gitu ya, anggap aja foreplay Pak. Nah, permainan-permainan, apalagi mungkin yang bapak-bapak yang suka nonton bokep gitu misalnya, itu kan kalian ngelihatnya kan wah berfantasinya liar-liar. Nah, gimana kalau fantasi liar itu daripada zina mata ke bokep gitu kan? Nah, dipraktekkan ke istri yang halal nih, asal nggak yang aneh-aneh ya, jangan kayak apa namanya misalnya oh dipecut gitu, waduh, atau misalnya maaf nih seks saat haid, wah itu nggak udah nggak bener sih, atau misalnya maaf nih anal dan lain sebagainya. Nah, itu apa namanya kalau bisa sih dihindari ya karena itu memang tidak baik untuk medis dan juga dilarang di agama gitu. Tapi silakan deh fantasi-fantasi liar yang selama ini apa namanya kalian lihat di bokep perbokepan atau film-film semi itu boleh dipraktekkan sama istri. Tapi jangan lupa komunikasi juga. Dik, nanti kita coba yuk apa namanya gaya-gaya yang ini. Misalnya doggy style yang seperti ini. Oh, atau misalnya kalau enggak jangan di kamar deh. Bosan nih di kamar. Gini ya, coba di atas ini di atas wastafel atau misalnya di rumah ada shower ya udah di bawah shower kayaknya enak nih. Becek-becek gimana gitu. Kan bisa ya kan atau misalnya Unya pengen punya sensasi gitu kan, pengen punya sensasi di ruang yang sempit. Oh ya udah kan, misalnya punya garasi mobil ya, udah tuh di dalam mobil jadi mobil bergoyang itu juga bisa, nggak masalah kan, nggak ada yang gini, nggak ada yang larang ya kan, nggak dosa. Oh masih di apa namanya garasi mobil sendiri, kecuali misalnya parkir mall lah itu susah, nanti ke gap satpam mall malah dikira ini pasangan asusila ya kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi nggak apa-apa mencari sensasi atau apa ya namanya eh apa sih tantangan-tantangan baru yang memicu adrenalin itu nggak masalah gitu. Atau mungkin mau dicoba di teras rumah mungkin itu boleh. misalnya, misalnya teras Tutupin rumahnya tapi bambu ditutup dulu. dulu, iya ditutup-tutup dulu gitu ya. Nah itu boleh. Oke. Okay. Jadi sebenarnya karena kenapa sih kok Unda berbicara seperti itu? Karena memang tadi yang sudah Unda singgung di awal ya. Karena kehidupan seks atau apa namanya sex life ini berpengaruh banget gitu buat ya rezeki ya kan, mungkin kayaknya pernah disinggung tuh sama Mas Tarif sama Mbak Zaki gitu ya. Jadi Iya, iya. berpengaruh sama rezeki, keharmonisan rumah tangga, kesehatan gitu. Katanya bahkan sampai ada penelitian kalau apa namanya seks 2 sampai 3 kali seminggu tuh bisa bikin lebih kaya gitu. Ini kayaknya percaya bener-bener sih, kayaknya bener. Kan Boleh bahagia dicoba itu. kan? Kan jadi bahagia, vibrasinya Nah, bagus betul. kan? Nah, itu Nah, undang betul banyak betul hal betul. positif. Betul betul. Terus pokoknya bahagia, pokok men gitu ya, Mbak ya. Ah, betul. Nah, betul. Jadi terus coba dicoba deh. Kadang-kadang kan ada permainan ritme-ritme waktu gitu ya. Misalnya si suami itu akan, kalau suami itu lebih cepet sih ya, biasanya lebih apa sih, lebih mudah untuk keluar sebenarnya daripada perempuan kayak gitu. Tapi kalau hebatnya wanita itu bisa orgasme berkali-kali dalam satu kali hubungan.
Ya kan bisa sampai berapa 5 kali tuh 10 kali bahkan bisa banget gitu kan. Nah, dalam satu kali hubungan. Kalau misalnya suami udah orgasme, ya udah lemas. Kalau cewek kan enggak, paling cuma bentar lemas doang. Udah habis itu diserang lagi, tusuk-tusuk lagi juga oke gitu. Ya kan hebatnya wanita itu. Nah, tapi PR-nya para suami itu adalah bagaimana caranya biar bisa klimaks bareng. Kenapa? Karena kalau klimaks bareng itu ternyata eh, apa ya bisa bisa kayak membuka apa sih kayak membuka koneksi gitu sama suami. Jadi suami sama istri itu saling connect banget ternyata saat bisa orgasme bareng atau mengeluarkan crot bareng gitu. Nah, itu udah buktikan juga. Wah, ini sayangnya nggak ada Pak Kris nih. Jadi nggak bisa nggak bisa ditanya gimana gitu ya. Ya, pokoknya caranya begitulah ya, nanti disesuaikan sendiri aja nanti kalau istri saya tuh bisa cerot kalau apa atau bisa keluar bisa klimaks kalau gayanya saya kayak gini nih. Nah, itu nanti bisa dipraktekkan. Jadi bisa dibarengin gitu ya, klimaks bareng gitu. Karena apa? Itu tadi koneksinya tuh bisa gitu. Bisa kena aja gitu. Karena memang yang namanya apa ya sperma sama apa sih kalau 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 cairan vagina keluar itu, nah itu tuh kayak buka koneksi aja. Jadi kita tuh kayak klik aja. Misalnya nih pernah nih ya beberapa kali sih Unda tuh pikiran, oh kayaknya pengen deh beli ini. Ternyata nggak berapa lama itu Mas Kris itu suami suami Unda ya. Nah Mas Kris itu tuh dia beliin barangnya sesuai, mereknya sama, terus harganya juga ya bener-bener apa namanya bukan harganya, mereknya sama, serinya bener itu, terus apa ya, padahal bener-bener barang yang Unda maksud di pikiran, baru pikiran lah ya, belum ngomong sama Mas Kris. Sampai Unda tuh takjub loh, kok bisa sih? Sampai tatanya kan sama Mas Kris, kok bisa Mas? Mas beli barang yang baru ada di pikiran adik. Loh, nggak tahu. Mas juga pengen aja sih beliin adik barang ini gitu. Nggak tahu Connect pikiran gitu ya. udah apa ya, udah ada di sini aja gitu, in my mind aja gitu. Jadi bener-bener beli apa namanya nggak pakai mikir gitu, langsung beliin aja. Ternyata sekonek itu kita itu gitu ya. Iya iya iya. Nah, ternyata membuka koneksi itu dan apa namanya termasuk membuka koneksi-koneksi rezeki, mau koneksi-koneksi kesehatan. Nah, itu juga alhamdulillah kami karena apa intensitas intensitas kegiatan seksual di dalam ya kehidupan kami itu alhamdulillah cukup tinggi gitu ya. Nah, kok iya alhamdulillah selama pandemi ini nggak pernah yang berhubungan sama obat. Ya kalau cuman kayak flu-flu biasa wajar ya, atau misalnya masuk angin biasa, katanya masuk angin tuh penyakitnya orang kere gitu ya, itu udah sering lah ya. Tapi cukup keroan atau pijat-pijat plus-plus gitu udah bisa tuh enakan lagi. Itu jadi cepet sembuh aja. Alhamdulillah sehat selalu. Ya mudah-mudahan sih kedepannya juga sehat selalu. Mudah-mudahan Mbak Zaki, Mas Arif, dan semua Mamis Dedis yang ada di sini. Oh ini kayaknya ada yang masih single juga kayaknya tadi ya. Nah mudah-mudahan kita Eh, semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan ya Yang Maha Esa. Amin. amin. Iya iya iya. Ini Ada kayaknya lagi? udah ada yang nanya ini ya. Ada lagi Udah ada yang atau nanya ini. sudah cukup? Kayaknya Kalau udah enggak deh aku ya. tanya Intronya dulu. itu aja dulu deh. Intronya gitu dulu ya. Untuk teman-teman, jadi nanti ada tanya jawab ya. Jadi silahkan diketik aja. Tadi ada yang bertanya, boleh Boleh. nanya apa enggak? Sangat boleh ya. Kita ada tanya Boleh. jawab, Boleh ada banget. diskusinya ya. Bukan hanya Mbak Intan Betul. yang ngomong terus gitu. Nah, dengan adanya pertanyaan justru nanti jawabannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya, jadi silakan Betul. teman-teman Boleh. tulis apa yang menjadi permasalahan gitu ya. Nanti Mbak Intan siapa Ya. tahu bisa menjawab dengan tepat gitu ya. Nah ini Amin. sebelum teman-teman yang nanya, aku dulu deh yang nanya ya Mbak Intan. Waduh, berat Nah, ini kayaknya. enggak biasa aja. Nah ini Oke. kalau untuk sebagian besar istri, apalagi yang sangat solihah gitu ya, itu kan sepertinya hanya berkepentingan untuk melayani suami gitu, menjadi beramal ibadah melayani suami, sementara dirinya tidak begitu memikirkan dirinya sendiri gitu. Akhirnya ya yang penting saya kan beribadah melayani suami, saya mah nggak penting gitu loh. Tapi pada ujung-ujungnya kan sebenarnya menjadi masalah karena dia tidak pernah asertif mengungkapkan apa yang menjadi masalah seksualitasnya dia gitu. Nah, ini kalau masalahnya seperti itu sehingga dia malu untuk mengkomunikasikan ya, takutnya nanti dibilang tidak
takzim kepada suami gitu ya. Iya. Nah, ini gimana menurut Mbak Intan? Oke, waduh nih kan bener kan pertanyaan berat ini kan. Nggak ada satu Oke deh, kilo? Ya, ya. nggak ada 1 kilo ya, oke deh, aman ya berarti ya. Oke, Aman. ini mungkin apa namanya udah jawab based on experience ya, karena Eh, beberapa kali keluar itu ternyata ada yang eh, ada ibu-ibu yang sudah anak 3, ini nggak udah sebutkan identitasnya ya, tapi belum pernah merasakan klimaks yang apa ya istilahnya dia merasa enak banget. Jadi benar-benar cuman dia itu mantep-mantep apa namanya melumah gitu ya cuman sama suami doang jadi nggak yang dia pernah request ya kayaknya enak deh mas pakai gaya ini kan aku apa namanya enak loh mas kalau dijilatin begini atau enak loh mas kalau diremes kayak gini dia nggak pernah ada request pokoknya suami keluar ya udah selesai gitu. Nah apa namanya jangan sampai kayak gitu karena kita juga berhak bahagia gitu ya kan. Jadi ah. silahkan sampaikan jangan sampai apa namanya ini suami itu kadang-kadang berspekulasi sendiri. Ini istriku apa namanya berarti seneng nih. Oh berarti udah puas nih, udah apa ya, udah enak nih kalau misalnya dia aku udah keluar terus istriku juga pasti udah seneng gitu. Nah jangan sampai kayak gitu. Kita Hmm. juga harus sampaikan apa keinginan kita, apa kebutuhan kita, terus ya itu tadi ya gaya-gaya apa yang kita inginkan, terus Hmm. apa namanya perlakuan-perlakuan apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah gitu ya. Misalnya sebelum itu, misalnya nih di itu loh kalau misalnya ibu menyusui ya pijat oksitosin kayak ya kan, atau pijat-pijat plus-plus gitulah ya. Atau misalnya kadring time dulu, nonton-nonton dulu biar bisa membangun mood kan ada yang harus kayak gitu ya. Jadi atau pillow talk dulu ngobrol-ngobrol santai jangan ngobrol-ngobrol tentang kalkulus, statistika nggak usah gitu ya. Atau misalnya mungkin ya kan ya kalau berat-berat nanti gimana gitu kan nggak nyambung nanti ya. Mau nonton film-film yang semi-semi gitu kan banyak tuh sekarang film-film semi yang bisa membangkitkan gairah. Nah, itu juga bisa. Nah, mungkin sambil Oke. nonton film-film yang seperti itu, sambil komentar, mas, kayaknya adek pengen deh kalau diginiin gitu. Kayaknya romantis ya kalau diginiin ya. Itu kan sebenarnya udah kode-kode kalau memang malu ya gitu. Kalau Ah. memang malu untuk mengungkapkannya, nah mungkin bisa dengan kode-kode keras seperti itu gitu ya. Kalau kalau kita kalau misalnya kayak Unda sih udah Mas kemarin enak deh kalau dijilatin klitorisnya pas ini deh gitu. Coba dong banyakin dong foreplaynya biar enak gitu. Udah ngomong gitu aja itu kalau itu udah kendel. Cuman kalau kalau Udah belum ya udah berani kayak kode. membawakan sex education ya. Nah, ini permasalahannya kan kadang ada suami-suami yang egois juga, Mbak, nggak peka gitu. Istrinya sudah tahu istrinya pemalu, suaminya juga nggak peka, dia nggak bisa membuat bagaimana istrinya terbuka gitu. Ini gimana Nah, solusinya, Mbak? itu bisa dengan kalau memang nih istrinya pemalu, terus suaminya nggak peka. Nah, kan kirim aja artikel-artikel kayak gitu ya seks misalnya gitu kan atau kehidupan atau misalnya apa sih artikel-artikel yang bisa merangsang apa atau menggambarkan keinginan kita kirim aja ke suami WhatsApp suami misalnya suami lagi kerja dikirimin tentang apa namanya 10 gaya apa kayak gitu kan atau misalnya 5 perlakuan suami yang membuat istri bahagia misalnya gitu kan. Nah, itu kirim Heeh. aja, itu anggap aja itu kalau suami yang nggak peka pun kayaknya insya Allah tahu deh kalau itu tuh ternyata kode istrinya pengen diginiin gitu kan. Nah, kalau Heeh. memang pemalu mungkin bisa dicoba seperti itu. Nah, kalau enggak misalnya ya itu tadi lewat lewat misalnya nonton film dulu nih sebelum enak-enak gitu kan. Jadi mengusahakan agar bisa istri-istri yang solehah gitu kan. Di luar sana kan jadi istri yang solehah. Nah, kalau di ranjang jadi solehot. Gitu ya. Solehot jadinya ya. Nah, betul. Karena apa ya? Kalau udah pernah denger nih kayak gini. Apa namanya? Saya lupa dulu siapa yang ngasih tahu gitu ya. Yang ngomong tapi bener-bener ke makam di sini. Pelakor aja gitu ya atau apa perebut laki-laki orang itu aja nggak malu ngajak suami orang lain untuk ngamar atau enak-enak segitu kan masa kita yang istrinya sendiri malu untuk mengajak suami enak-enak nah jadi nggak usah malu mau ngajak enak-enak duluan itu nggak usah malu gitu Halal kok jangan gitu sampai ya. kalah sama pelakor gitu kan gitu kurang lebih kayak gitu Mbak Zaki. Oke. Halal kok, jangan malu-malu gitu ya.
Tuh. Oke, saya ini Gitu. sudah ada yang bertanya, saya ke teman-teman dulu ya. Oke. Boleh, Ini boleh, boleh. ada pertanyaan nih, Mbak, saya udah Mm-mm. masuk usia 40-an dan punya Oke. 2 anak. Saya sudah Mm-mm. malas sekali berhubungan suami istri. Gimana caranya untuk membangkitkan libido saya, Mbak? Oke. Nah, ini malas ini juga perlu diidentifikasi dulu. Pokoknya intinya identifikasi dulu ya. Malasnya kenapa? Identifikasi Karena masalahnya apa gitu ya? betul. Jadi karena capek misalnya ngurusin anak-anak atau misalnya males apa istilahnya mungkin udah capek apa ya istilahnya udah males duluan gitu ya. Malesnya pun juga diidentifikasi lagi. Kenapa kok bisa males kayak gitu. Oke, atau misalnya karena suami pengennya cepet-cepet, padahal kadang-kadang kalau istri itu pengen ya itu tadi cuddling time dulu, pillow talk dulu, atau apa ya, key time dulu lah, berdua bangun mood dulu. Kalau suami kan pengennya langsung main course aja gitu ke menu utama, langsung enak-enak, cuples-cuples, serot udah tidur. Nah, kita kan pengennya nggak gitu kan. Berarti Jadi suami juga harus tahu ya, Mbak, kalau kebutuhan seksual istri dan dirinya itu berbeda gitu ya. Suami betul, juga harus tahu. betul harus tahu. Bahkan kadang-kadang ada penelitian juga. Jadi gini, kalau cewek itu mood atau apa gairahnya itu menggebu-gebu kalau malam. Misalnya anak udah tidur, nah itu udah gesek-gesek nih sama suami mas jatah gitu kan. Cuman kalau suami itu biasanya libidonya naik kalau pagi hari. Coba deh dilihat kalau pagi hari biasanya terongnya gitu ya kak. Nah itu tuh sebenarnya itu kode keras untuk ajakin mana jatahku katanya. Gitu. Nah, dari waktu Sementara aja udah beda ibu-ibu, banget. sementara ibu-ibu pagi-pagi udah ribet kan, ngurusi Nah, masakan, itu ngurusi dia. rumah, ngurusi anak. Betul, udah ngepel, udah nyuci piring, udah ngurusin anak sarapan, Gak sekolah dan kepikiran lain buat sebagainya. buat ngamar gitu ya. Betul. Nah, itu dia. Padahal sebenarnya seks pagi hari juga banyak banyak apa ya manfaatnya, banyak faedahnya gitu. Jadi ya mood booster ya kan pagi hari suami mau kerja udah semangat gitu, udah mengeluarkan protein manusiawi gitu soalnya dia. Nah itu untuk Ya kan? untuk mengatasi biar waktunya klop gimana Mbak Intan? Gimana gimana, Mbak? Biar mengatasi agar waktunya klop tuh Mm-mm. antara mood istri dan suami kan beda. Biar klop itu gimana? Betul. Nah, komunikasi. Komunikasi dengan Komunikasi. mulut atas lalu dilanjutkan komunikasi mulut bawah. Ya, ngobrol sebenarnya. Jadi apa namanya dilihat juga sih moodnya gitu ya. Jadi jangan sampai lagi mood istri lagi capek atau moodnya istri lagi jelek gitu ya badannya lagi capek kok diajak disenggol-senggol ya nggak mau lah dia gitu ya dibangun dulu istrinya dibangunin apa ya moodnya dulu di apa namanya dibahagiakan dulu dibikin happy dulu baru nanti istri pasti juga akan ngasih deh akan ngasih jatah gitu suami pun juga gitu untuk para istri ya untuk melihat suaminya lagi pengen atau enggak kadang-kadang juga ada kan suami yang istri yang diotolak sama suami iya nggak sih Iya, pernah nggak sih ada. Suaminya nah, capek gitu kan? betul suaminya capek atau lagi banyak pikiran lagi stres gitu tapi kalau lagi kayak gitu juga nggak masalah, diajakin juga nggak apa-apa loh sebenarnya. Tapi dengan bahasa yang enak, cuma jangan terus misalnya suami nolak, terus ya udah kita cemberut, diemin sampai pagi sampai berhari-hari lah, itu malah jadi der lagi itu nggak bener juga gitu kan. Apalagi nanti suaminya ini ngapa sih orang nggak ngapa-ngapain kok dicemberutin, di ngambekin gitu, malah tambah sebel juga kan suaminya gitu, Uh, buru-buru jatah gitu kan. iya. Nah Berarti apa umur namanya? itu kalau masih 40 itu sebenarnya gairahnya seharusnya masih masih tinggi ya? Masih sih sebenarnya banyakin pacaran lagi deh kayaknya berduaan aja gitu. Anak kan Jangan kayaknya kalau terfokus umur dari 40 ngurusin paling anak gitu ya. SD gitu. Gimana gimana, Mbak? Jangan terlalu fokus hanya ngurusin anak aja. Akhirnya kan udah nggak tertarik buat Betul. ngurus anak mertua kan? Ya, anak yang mertua itu tadi. Anak Iya yang iya. mertua juga butuh dipeluk-peluk, dimanja-manja, dicium-cium gitu ya, dinenenin juga gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau oh Oke. iya, ini kalau misalnya apa namanya butuh yang key time apa namanya short short time atau quickie time gitu ya. Mm-mm. Seks seperti itu kalau misalnya nggak sempat untuk foreplay lama-lama kan sekarang juga banyak ada pelumas ya kan atau kalau kita bilang pelicin gitu kan nah udah Oh, pakai pelicin aja gitu kan jadi nggak usah perlu foreplay lama-lama biar si biasanya kan istri ya yang butuh waktu untuk basah gitu kan atau untuk biar becek gitu kan
Nah, pakai pelumas aja udah, nggak usah ribet-ribet deh. Sekarang banyak banget kok tools-tools yang diciptakan untuk mempermudah atau memperindah kehidupan seksual kita, gitu. Iya, bisa memakai bantuan apapun gitu ya. Ya, Sex tools. boleh. Nih ada tongkat Madura, lo sampai nyiapin Waduh, tools. waduh apa itu, Mbak? Ada empot-empot. Ini bukan Eh, promosi, bukan endorse ya. Ada Misto Haro, lo ada. wah ini alatnya lengkap juga nih, Mbak Intan. Nih, ada empot-empot juga, aduh macam-macam lah pokoknya. Nah, itu silahkan gunakan gitu ya. Tapi jangan ketergantungan gitu. Jangan sampai oh, kalau kita nggak pakai ini terus nggak lengkap atau apa namanya aku nggak mau enak-enak nih kalau aku nggak pakai ini gitu. Jangan kayak gitu juga. Jadi percaya diri juga. Itu cuma mempercobaan alat bantu kok gitu. Atau Ah, iya misalnya iya. kalau kita apa ya biar dapat sensasi baru kayak gitu. Oh, katanya Hmm. biar bisa lebih menggigit. Oh, katanya biar bisa bikin tahan lama. Oh, biar bikin suami itu makin lengket, wah macam-macam lah ya klaimnya kayak gitu. Jadi tapi Ah, jangan sampai ketergantungan intinya gitu. oh iya, karena kalau Gitu. kitanya moodnya rendah, nanti kasihan juga pasangan kita ya, suami kita kalau kita Betul. moodnya rendah. Mm, Oke, mm, mm. siap siap. Begitu ya, Mbak. Tadi, terus ini ada Mbak lagi siapa nih. tadi ya? Namanya ya lupa tadi. Lupa juga. Sengaja nggak aku sebutin, takutnya memang privasi ya. Oke 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 boleh boleh Nah, boleh. ini ada pertanyaan lagi nih. Mbak Intan, kalau Oke. aku sering pura-pura menikmati supaya cepat selesai, tapi akunya nggak masalah sih, lebih cepat lebih baik. Menurut Mbak Intan itu normal nggak sih? Aduh, kenapa lebih cepat lebih baik? Jangan. Lebih lama lebih baik. Pernah nggak sih denger ada apa namanya obat biar cepat keluar? Kan nggak ada, ya kan adanya Ah, ah. obat tahan lama. Berarti kan tahan lama itu lebih baik. Oh iya Iya, iya. Iya. jadi sebenarnya gini sih, kalau dibilang normal itu ya sebenarnya coba diperbaiki mindsetnya. Kenapa kok pengen lebih cepat-cepat selesai? Atau karena tidak nyaman? Atau karena apa namanya menyakitkan? Atau biar apa? Aduh, aku udah ngantuk, udah capek, udahlah biar cepat selesai. Pokoknya aku au aja gitu. Apa mendesam-desa aja, yang penting kelihatan puas gitu. Nah, seperti itu. Kenapa masalahnya apa? Coba ditelaah lagi, udah ditelaah gitu ya. Maksudnya di apa ya korek lagi gitu. Kenapa sih kok aku pengen cepat selesai? Kenapa sih kok aku apa tadi pura-pura cepet, pura-pura puas kayak gitu. Nah, Iya. kalau memang udah ketemu masalahnya, coba dicari solusinya gitu. Kenapa apa namanya? Oh, harus ngobrol lagi sama pasangan. Oh, aku harus lebih terbuka lagi sama pasangan. Oh, aku harus ngomong juga apa sih yang aku inginkan, apa sih yang aku butuhkan. Lagi-lagi komunikasi sih Mbak, memang karena Mm-mm. memang komunikasi itu apa ya istilahnya apa namanya itu kunci dari semua. Mm. Komunikasi is kunci. Jadi kalau ini apa kayak dia pun nggak puas, nggak maksimal, nggak masalah gitu loh Mbak Intan. Jadi kayak untuk memenuhi kewajiban ke suami aja, yang penting udah Nah, ya buat ngasih ngegugurin gitu. Iya. kewajiban aja gitu kan. Itu gimana Mbak Intan? Ya kalau menurutku ya itu sih kayaknya jadi nggak bahagia, hati-hati bisa jadi bom waktu itu beneran deh. Karena beberapa ya ada sih ya kemarin case dia itu merasa kalau suaminya tidak bisa membahagiakan gitu membahagiakan di ranjang gitu di ranjang apa namanya ada apa namanya di ranjang dia gitu karena gini, jadi dia itu sampai terancam divorce. Tak tanya kan, bener-bener tak tanya, tak korek, nggak usah bohong gitu ya intinya nggak usah bohong. Pokoknya bener-bener membuka tabir lah ya semuanya, tak korek bener-bener tak korek. Ternyata karena apa? Dia fake orgasm selama ini. Jadi tapi dia tidak menyampaikan apa sih yang dia inginkan, apa sih yang dia apa sih namanya, apa yang dia butuhkan di ranjang itu dia nggak ngomong sama suami gitu. Terus kamu Hmm. pengennya gimana? Suamimu gimana? Ya aku kan seneng kalau suamiku tuh dogisal, penetrasinya lebih dalam. Tapi suamiku tuh nggak mau karena katanya capek. Lu udah ngomong? Ya enggak. Gue bilang, lu ya gimana suami tahu? Suamimu bukan dukun, tak bilang gitu. Ya ngomong, akhirnya pelan-pelan memperbaiki komunikasinya lagi, dia banyakin key time lagi sama pasangan, dia akhirnya ngobrol apapun ya benar-benar terbuka, apapun apa hal-hal selain rajang pun dia juga terbuka akhirnya. Alhamdulillah nggak jadi divorce deh. Itu Hmm. bener-bener padahal udah di ambang perceraian banget ya.
Ya, jadi jangan sampai, ya naudzubillah ya, jangan sampai ke sana karena itu memang bom waktu banget ternyata kehidupan di ranjang ini gitu. Berarti kita Jadi kalau bisa jangan merasakan nggak usah diterus-terusin deh gitu. Gimana Mbak? jadi kita merasakan suami kita bisa membahagiakan kita itu penting ya. Betul 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 Mbak. Karena kita juga butuh bahagia gitu ya, Mbak ya. Betul. Iya, jadi kita tuh berbahagia, berhak merasakan kenikmatan juga, kenikmatan hakiki. Iya, mungkin Iya, seperti bahkan itu ya. betul betul. Digali lagi Kemarin bahkan masalahnya apa gitu. oh, Terus betul. nanti dicari solusinya. Biar sama-sama bahagia gitu ya. Betul betul. Oke, lanjut ke pertanyaan lain. Oke, boleh boleh. Nah, ini kakakku pernah ngasih tahu jadilah pelacur untuk suamimu. Wah, gimana Mbak Intan? Betul. Sebenarnya Pernyataannya ini. itu ya mungkin kasar kedengarannya. Iya, tapi kenapa? Karena apa sih? Kenapa kok pelacur atau nggak usah pelacur deh, pelakor ya, mungkin lebih pelakor itu lebih seksi, lebih cantik, lebih indah di mata laki-laki. Kenapa daripada istri sendiri? Karena dia itu nggak malu-malu di depan apa ya istilahnya istri suami orang gitu. Dia kan nggak akan malu-malu buka baju, dia nggak akan malu-malu berahuh-ahuh, mendesah, merintih, mengaduh, ya kan, ya di atas ranjang. Dia pasti nggak akan fake orgasm juga, karena apa ya? Memang apa namanya niatnya seperti itu, membahagiakan aja gitu, bikin enak aja. Dia juga butuh enak, si suami orang itu juga butuh enak kayak gitu. Nah, jangan sampai naudzubillah kita suami kita tergoda dengan pelakor atau pelacur itu tadi kan. Jadi sebisa mungkin kita juga lebih binal di ranjang nggak masalah gitu kan, halal kok sama suami sendiri, jangan suami orang atau suami tetangga gitu, jangan gitu. Jadi Iya, nggak betul masalah. betul. Mau misalnya nih kalian biasanya apa suami pulang kerja disambut pakai daster lusuh, mukanya kisut, belum mandi, kecut, bau ketek gitu kan. Nah, jangan sampai suami tuh, ih aku males banget sih nih pulang kerja malah disambut kayak ginian. Nah, coba disambut misalnya nih anak-anak, ya suami pulang malam kayak gitu. Misalnya jam segini nih, suami pulang malam, anak-anak udah tidur gitu. Coba biasain dulu sebelum jam-jam pulang suami pulang kerja gitu kan, mandi dulu, pakai parfum kesukaan suami kayak gitu. Terus coba kadang-kadang pakai lingerie. Oh, pulang-pulang disambut sama kostum pelayan ala-ala Jepang gitu. Selamat datang di apa rumah tangga kita. Yo, aduh, sambil goyang-goyang mesra gitu, megel-megel. Oh, suami langsung, nah, ada apa ini? Ada apa? Langsung tubruk-tubruk gitu ya. Bisa jadi seperti itu gitu ya, nggak apa-apa dikasih surprise seperti itu, nggak masalah kok. Kebinalan kita itu akan dimaklumi ya, akan disukain, dinikmatin kok sama suami, asal masih suami sendiri tadi. Oh iya, betul ya. Jadi silakan, nggak apa-apa, nggak masalah. Mari kita jaga suami kita dengan kebinalan gitu ya. Betul, mari. Oke Mbak, ini ada lagi nih. Unda, saya ini KB suntik 3 bulan. Seperti yang saya baca-baca di Google, emang KB itu sangat mempengaruhi hormon ya. Jadi keinginan seks itu sangat minim, sampai pernah nolak dan sangat merasa berdosa. Solusinya gimana ya? Oke, ini solusi apa nih? KB-nya atau solusi dosa? Enggak ya. Enggak. Solusi Jadi, biar hormon keinginannya itu mungkin tidak minim gitu ya. oke. Jadi sebenarnya berhubungan sama hormon apa ya, menyusui juga gitu. Karena ternyata ini udah baca-baca juga artikel gitu ya. Hormon menyusui itu ternyata menekan hormon seks. Keinginan untuk seks itu ditekan gitu. Jadi wajar banget kalau memang setelah melahirkan atau menyusui itu kita juga jadi males-malesan selain karena capek ya. Nah, itu ternyata karena hormon menyusui itu menekan gitu, menekan hormon seks. Jadi udah nggak ada kepikiran aja gitu. Kalaupun misalnya diajak enak-enak tadi, asik-asik tadi, ya ogah-ogahan aja gitu. Akhirnya mungkin tadi ya kayak bisa nolak dan lain sebagainya gitu. Nah, coba dibangun lagi gitu ya. Ini suaminya, ini mungkin ada suaminya nggak nih di sini? Nggak ada ya. Ya, mungkin nanti suaminya bisa dikasih tahu gitu ya. Coba Mas di foreplay-nya dibanyakin lagi. Foreplay ini juga nggak cuman apa istilahnya, nggak langsung penetrasi lah ya istilahnya. Bisa kayak tadi ya, jadi gesek grepe dulu, kayak cium-cium, peluk-peluk, manja dulu, atau misalnya dirangsang dulu titik-titik spot dari istrinya. Kan saya nggak bisa ngomong juga ya titik spotnya apa aja, karena yang tahu ya para suaminya sendiri ya kan, explore deh.
tubuh tubuh istri kalian itu. Jangan cuman explore ini tuh smartphone terus gitu. Jempolnya jangan buat pijetin smartphone terus, tapi juga mijetin istri kayak apa kayak sambil pentilnya digini-gini kine. Ya kan? Terus Apa gimana kalau gitu. Heeh. kalau buat wanita tuh kayak dikasih perhatian, dikasih Nah, hadiah, itu tuh kayaknya udah betul. bisa membangun mood ya. Nah, betul, Bukan betul. hanya Oh, jadi urusan yang menjurus ke sana gitu. betul. Nah, kalau setelah dikasih perhatian, dikasih cinta, kasih sayang, dikasih apa istilahnya pelukan atau apa ya physical touch gitu ya, sentuhan fisik, nah baru deh nanti silakan ke foreplay gitu ya. Atau misalnya nanti ya bonusnya pasti akan ke penetrasi juga kok gitu. Biasanya Ya, tuh ya. perempuan itu akan ngikutin juga gitu. Cuman kalau nggak moodnya sendiri nggak bagus Nggak ya bagus, tadi males bisa jadi. jadi cuman males-malesan atau menggugurkan kewajiban kayak tadi gitu. Itu bisa banget terjadi. Oke. Ya, jangan sampai kayak gitu deh. Itu benar-benar deh, serius. Itu bom waktu banget gitu. Kalau kita cuman menjadikan kehidupan seks atau apa ya kehidupan di ranjang gitu ya, sex life itu sebagai untuk aktivitas menggugurkan kewajiban aja gitu. Atau nyenengin suami doang itu malah jangan sampai kayak gitu dong. Heeh, Gitu. oke, oke. Sip. Oke, lanjut ya. Mbak, Ya. ini ada yang komen pernah ditolak dan trauma gimana nih? Ini istri nih. Istri pernah Pernah ditolak sama ditolak dan suaminya. trauma. Traumanya Gimana nih terus cara nggak pernah cara lagi. menghilangkan traumanya gimana nih? Udah males nanti kalau Gila. mau jadi pelacur-pelacur udah males nih. Oke. Nah, ini kembali lagi di apa namanya diidentifikasi dulu. Kenapa kok dulu ditolak gitu? Apa karena ngajaknya waktu suami capek atau karena suami lagi apa ya istilahnya lagi banyak pikiran atau stres kayak gitu? Heeh. Nah, atau memang ada faktor lain, misalnya lagi asik lagi sibuk apa kayak gitu juga bisa atau sibuk apa ini juga bisa hati-hati juga nih ya, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan Heeh. apa. Nah, jadi silakan dieksplor dulu. Cowok juga sebenarnya juga harus dibangun moodnya kok biar apa namanya biar mau diajak begituan gitu ya atau apa enak-enak tadi kalau misalnya tapi lebih lebih gampang sebenarnya loh para ibu-ibu untuk membangkitkan mood atau nafsu dari para pria ini gitu kan. Oh kita apa namanya senggol-senggol terongnya aja udah apa sih dek pengen ya gitu kok biasanya kan gitu kan kode keras itu kan udah dusel-dusel gitu kan tatapannya tatapan sendu gitu kan tatapan horny itu kan udah kelihatan sebenarnya jadi nggak usah trauma sih kalau menurut Bunda sih ya jadi apa namanya let it flow aja dan bangun juga sih moodnya lihat juga moodnya suami atau apa ya istilahnya misalnya suami pulang kerja tuh dalam kondisi capek atau dalam kondisi yang kan kelihatan ya kayak cewek kan sebenarnya perempuan Mm-mm. siapa namanya laki-laki itu kan kayak perempuan juga gitu jadi kan kelihatan kalau lagi lesu lagi capek lagi nggak mood lagi banyak pikiran atau gimana itu kan kelihatan ya nah itu coba dibangun moodnya lagi dibuatin teh dulu atau kopi dulu disiapin air buat mandi air hangat gitu ya misalnya nah terus nanti apa namanya di pijet-pijet kayak gitu sambil diajak ngobrol gimana Mas hari ini dicairin lah suasananya dulu kayak gitu mungkin lebih bisa apa ya membangun suasana lah bangun mood lagi gitu sih kurang Oke, lebih sip, sip, masuk, masuk, iya. Lanjut ya, Mbak Intan. boleh. Nah itu love language aku tuh touching gitu. Cuma kalau pas aku mulai gitu-gitu, dia takut kalau nggak bisa kontrol dan jadi ke kasur. Gimana dong? Gimana gimana aduh, aduh sorry Sukanya dia tuh disentuh-sentuh gitu. Cuma kadang oh suaminya tuh ini berarti cepet-cepet lepas istri kontrol gitu. Ini istri. oh. Oke ngobrol sama suami aku pengen lebih dilamain kayak gini mas gitu. Jadi kalau cuman apa ya istilahnya terima beres aja ya kita nggak enak jadinya akhirnya karena terlalu lama mendem duar hati-hati itu harus ngobrol sih sama suami mas misalnya pas lagi ini ya pillow talk gitu ya menjelang tidur gitu eh Mas kayaknya kemarin enak deh kalau misalnya Mas apa namanya misalnya ini nyium-nyiumin ini nih belakang telingaku nih aku jadi terangsang gimana gitu kayak ada listrik-listriknya gitu ya nyetrum-nyetrum gitu atau misalnya Mas kemarin enak deh waktu apa namanya aku habis masak kok diraba-raba pinggangku dari belakang gitu kayak kayak ada bergetar gitu nah
itu sebenarnya apa ya, kode-kode keras yang kita sampaikan gitu ke suami. Oh ternyata istriku tuh seneng loh disentuh bagian ininya. Nah, oh ternyata istriku tuh apa ya, lebih nyaman atau lebih nikmat loh kalau dipegang bagian sensitif ininya, kan karena setiap wanita tuh beda-beda ya, unik ya. Jadi Mm-mm. silakan explore deh apa namanya, titik-titik sensitif dari istrinya. Kalau yang suami pun juga gitu, apa namanya, sorry, si istri pun juga harus explore juga tuh bagian-bagian sensitif dari suami. Oh ternyata Ah, suamiku tuh akan apa namanya, akan bergetar gitu kalau misalnya eh, waktu aku misalnya nih, waktu aku apa namanya blowjob kok sambil aku util-util ininya apa namanya, pentilnya, misalnya apa kayak itu gitu. util-util? Until-until bahasanya loh. Atau misalnya saat aku blowjob kok aku apa namanya, mainin bola-bola remes-remes manja kayak gitu ya, bola-bolanya. Nah, itu kayak dia lebih menggelinjang. Nah, itu silakan diamatin deh. Apa namanya? Ya mimik mukanya, oh desahannya, atau misalnya kadang-kadang kan ada ya nggak menggambarkan lewat kata-kata kayak gitu, tapi juga lewat dari ya gerakan tubuhnya kayak gitu. Oh dia lebih menggelinjang kalau begini, kalau dia lebih keenakan kalau begini. Nah, itu juga diamatin aja gitu. Disampaikan lewat apa sih, kayak disampaikan lewat ya gerakan-gerakan gitu ya, body language kayak gitulah. Gitu sih Oke. Mbak. Mm-mm. Ya nih Mbak, apa Nyonya muda ini, Oh kata nyonya Mbak muda. Intan, Wah ini teman jangan saya nih. jangan terlalu, oh temannya Mbak Intan, temannya Unda ya. Jangan trauma itu gitu ya. Oh iya, oke Dicoba oke. lagi. Mungkin waktu itu Boleh, memang coba lagi, lagi, coba terus pokoknya. kan suami sendiri nggak masalah gitu ya. Mhm, betul. Nah, Mhm. ini nunggu teman-teman yang mau tanya masih ada waktu ya. Silahkan kalau Boleh mau, boleh. masih ada yang perlu ditanyakan, ini mumpung ada ahlinya yang bisa menjawab dengan terbuka. Kalau sama saya mungkin tidak setega ini ngomongnya gitu ya. Aduh, jadi nggak enak ini merusak citranya Mbak Zaki nih ya, majalah Nggak majalah masalah. dosen cabul ini. Sengaja saya undang Mbak Intan karena Mbak Intan yang mampu untuk membuka secara belak-belakan gitu ya. Nih, Aduh, Mbak Intan. mudah-mudahan semakin mencerahkan ya. Amin. Ini sebenarnya sangat penting ya, karena ini memang untuk kebahagiaan lahir batin kita ya sebagai Betul betul. seorang pasutri. Kalau Mhm, kita nggak tahu ilmunya tuh ya akhirnya kita tidak merasakan kebahagiaan berumah tangga kan. Kan sayang betul. sekali gitu Mhm, tuh. betul betul Mbak. Nah nih Mbak Intan, nih misalnya anak saya udah banyak, nggak Mhm, kepikiran ngurus kayak gituan, gimana tuh Mbak mhm. Intan? Nah, sebenarnya kalau ini nggak tahu juga sih, karena apa, kita kayaknya masih kepala tiga, kepala empat lah ya. Tapi kalau yang udah anaknya banyak dan udah gede-gede, nah itu mungkin nggak tahu juga sih. Mungkin apa pikirannya udah ke akhirat gitu. Tapi kan apa Tapi kan namanya? kalau suami katanya sampai umur berapapun dia masih membutuhkan kan? Nah, itu dia yang jadi poinnya gitu ya, point of view-nya itu. Jadi hati-hati dengan statement seperti itu. Ya memang kita apa namanya, semakin senior umur kita gitu ya, jangan sebut saja uzur gitu ya. Nah, itu kan kalau wanita kan pasti ada menopause ya, dan itu Heeh. bakal apa, bahkan menekan hormon untuk ini ya, berenak-enak atau hormon seksualnya ya. Nah, kalau cowok itu kan pasti ada puber kedua, ketiga, keempat dan lain sebagainya. Bahkan ada berita kalau kakek-kakek habis mencabuli gadis di bawah umur dan lain sebagainya. Karena memang mereka itu masih akan greng sampai tua, nanti juga akan greng. Nah, jangan sampai kita nggak bisa mengimbanginya, dan naudzubillah apa namanya, suami kita itu nanti akan mencari yang lain, jajan atau ya maaf ya, pelakor, pelacur dan lain sebagainya. Nah, kita tetap harus menjaga itu, seperti menjaga apa ya, aktivitas seksual ini. Jangan lupa komunikasi dengan bibir atas, jangan lupa komunikasi dengan bibir bawah, ya kan, selesaikan di ranjang gitu ya. Jadi apa namanya, jangan jangan bosan untuk eksplor gaya-gaya baru, untuk eksplor pengetahuan-pengetahuan baru kayak gitu ya, terkait ini sih. Jangan berhenti terus apa namanya, mentah-mentah mungkin karena kita sudah uzur, terus kita nggak mau menjaga diri, suamiku, aku udah ada yang punya ini, apa namanya, suamiku juga tahu kalau aku udah punya anak, terus perutku misalnya menggelambir atau misalnya stretch mark di mana-mana, biarin aja lah gitu ya. Jangan sampai kayak gitu kan, kita apa namanya,
namanya menjaga tubuh juga bukan buat suami aja, tapi kita memang harus menjaga tubuh ya buat kita sendiri, gitu kan? Ya love yourself aja gitu. Jadi cintai tubuh kita sendiri ya karena kita sendiri gitu, bukan karena suami Ah, juga gitu ya. Nah, suami makin cinta itu bonusnya kayak gitu. oke, Jadi ya tetap olahraga, tetap apa sih namanya, ya misalnya mau zumba kan sekarang banyak ya YouTube gitu kan, bisa Ah, zumba, bisa bisa yoga, bisa apa ya namanya, senam-senam kegel kayak gitu ya biar tetap kencang menggigit gitu kan. Itu juga bisa dilakukan. Atau misalnya dengan apa, pola hidup sehat ya kan, biar tetap wajah nggak keriput atau misalnya kulit nggak kisut kayak gitu. Nah itu silahkan ya di apa ya, dipraktekkan kayak gitu. Jadi jangan menyerah iya. pada keadaan. Gitu sih. Berarti kita memang sebagai istri terus harus berusaha ya. Walaupun usia mungkin terus bertambah, tetapi kita mesti bisa menjaga diri kita ya agar selalu muda Betul, gitu. betul, Ini betul. ada satu lagi Mbak pertanyaan nih. Kalau yang Boleh, LDM boleh. gimana? Long distance married, Mm-mm, apa jarak jauhan, long distancean mm-mm, sama istrinya. mm-mm. Itu kan jarang ketemu tuh Mbak. Mungkin kan Iya, kebutuhannya tidak terpenuhi dengan standar orang normal, suami istri yang normal gitu. iya, Mungkin iya, bisa iya, iya. berbulan-bulan gitu ya. Ini gimana Mbak Mm-mm. untuk mengatasi teman-teman yang long distancean ini? Oke. Nah, ini banyak banget case yang terjadi. Ini banyak juga yang sering curhat juga lewat DM atau lewat WhatsApp, Telegram gitu ya, terkait LDM. Unda, aku tuh pengen banget praktek apa namanya ya, istilahnya materi-materi yang udah sampaikan, tapi aku tuh LDM, Unda gimana caranya gitu. Padahal suamiku tuh pulang misalnya sebulan sekali atau beberapa bulan sekali, bahkan kadang-kadang setahun sekali kayak gitu. Kan sekarang banyak teknologi. Teknologi nggak cuma buat scrolling TikTok dong, bisa juga dengan sexting gitu ya. Jadi kayak apa sih namanya, mengirimkan pesan-pesan atau chat-chat yang berbau seks seperti itu. Atau misalnya bisa dengan VCS ya kan. Kalau kalau mungkin pernah dengar kata VCS atau video call seks, nah itu bisa dipraktekkan. Kan sama suami sendiri ini, sama istri sendiri ini, jadi nggak masalah gitu. Jadi mau apa namanya, pakai baju-baju seksi gitu, tapi depan suami sendiri gitu ya, nggak masalah kok. Coba buat apa sih namanya, kayak surprise-surprise seperti itu. Atau bisa misalnya nih kan kita bisa apa namanya, cari surprise-surprise berupa kita kirim apa ya, misalnya nih suami gitu ya di luar negeri, dia buka aja Shopee, terus kirim lingerie nih, diam-diam sama istrinya. Dia besok kalau Mas pulang, Mas pengen deh adek pakai ini. Kalau ini diranjang gitu, muasin Mas kayak gitu. Itu juga boleh. Misalnya suaminya lagi ini lagi di luar kota gitu. Kirimin aja nih paket itu loh gosen, isinya Bear Brand, madu sama telur gitu ya. Mas, besok kalau misalnya apa namanya Mas pulang, nanti tak buatin ramuan ini. Loh, ini buat apa, Dek? Biar Mas tahan lama gini gini gini. Adek nggak sabar deh kayak gini. Nah, surprise kecil seperti itu pasti akan membuat greget, biar lebih greget kalau ketemu nanti gitu. Jadi Jadi walaupun nggak apa ketemu, nggak biasanya, kepikiran untuk macam-macam gitu ya, betul, heeh. Jadi walaupun nggak ketemu, tetap apa ya istilahnya, kangen aktivitas gitu ya. seksual atau fantasi liarnya tuh terlampiaskan dengan benar, dengan baik ke pasangan halal gitu. Jangan sampai terus cuman bokep, apa namanya, masturbasi sendiri, ya udah selesai. Ya berdosa dong. Apalagi kalau misalnya sampai jajan, naudzubillah gitu ya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kita harus tetap memuaskan pasangan gitu ya. Walaupun dengan cara-cara ya mungkin ya seperti itu, tapi memang kayaknya kurang. Wah, tapi kan aku pengen apa namanya, pengen misalnya kayak pengen seks yang sebenarnya, ya iya nanti tenang aja, sabar dulu ya kan, tapi bisa dicicil dengan seperti itu, VCS dan lain sebagainya, sexting gitulah ya. Itu bisa jadi atau bisa pernah nih ada solusi gitu ya dari temen gitu. Udah kalau apa namanya, nonton film semi atau apa namanya bokep bareng sama suami boleh? Ya boleh, kan sekarang ada aplikasinya ya kan, ada yang aplikasi nonton bareng gitu loh. Mbak, apa sih, Hmm, saya lupa namanya. Nah, itu bisa ada banget ya. tuh bareng gitu ya. Itu boleh loh, silakan, tapi sama suami sendiri ya. Jangan ngajak suami tetangga. Dosa Ngajak ya. nonton nanti, Mbak, itu suaminya lagi nganggur nggak, saya mau ajak nonton bareng gitu kan, nggak mungkin. Kalau VCS itu bahaya nggak Mbak? Kan kita smartphone nih, misalnya VCS sama suami kita ya. Nah, itu bahaya apa enggak? Ini secara hukum informasi ini, HP kita kan bisa disadap dan sebagainya. Heeh. Kayaknya sih kalau ya, kalau apa namanya, kemungkinan disadap itu ya pasti ada ya, tapi insya Allah kalau ya kita yakin dan percaya
Ya enggak sih, Mbak. Tapi insya Allah sih enggak sih ya. Aman sih. Apalagi Aman lah ya. kalau misalnya kayak apa namanya aplikasi-aplikasi sekarang sih enggak sih. Insya Allah terenkripsi dengan baik sih. Oke, Mm-mm. oke. Siap, siap. Gitu. Suka banget dengan bahasan ini. Wah, ya, ini pas ini Mbak Intan ini emang narasumber yang tepat untuk bahasan vulgar. Waduh, jadi enak ini saya. Terima kasih Mbak Intan dari Mbak tadi Teh Susan sama Nyonya Muda ya. Oke. Sama-sama. Mbak Intan ini Mudah-mudahan pas malam nih. Jumat kita berfaedah ya. Bisa langsung Amin. eksekusi, Mbak. Betul, karena kadang banyak para istri yang malu-malu gitu ya, dan banyak juga para suami yang egois, tidak mau mengerti. Nah, mudah-mudahan Betul. dengan obrolan kita ini membuat suami istri itu sama-sama mengerti, sama-sama ingin Betul. saling membahagiakan. Jadinya kan nanti bisa terjalin komunikasi yang terbuka gitu ya, Mbak ya. Mudah-mudahan. Betul. Setuju. Nah, ini sudah jam 8:02. Kita memang sengaja gasik agar teman-teman bisa mempraktekkan apa yang sudah Nah, kita bahas ya. betul, Ini betul, betul, ada betul. statement akhir, Mbak. Monggo, Mbak Intan. Oke. Eh, apa ya? Banyak banget soalnya Banyak kesimpulannya ya. banget ya. Kurang Oh, ternyata 1 jam ya, Mbak ya. Ini ada yang oh baru ya, betul. masuk. Maaf telat gitu. Oke, pokoknya intinya kalian para wanita, para ibu-ibu, para istri-istri di sana jangan sampai kalian kalah gitu ya. Para ibu solihah yang ada di luar sana jangan sampai kalian kalah dengan pelakor dan lain sebagainya di luar sana yang siap untuk menggoda suami-suami kalian. Oh, suaminya satu aja ya, so, berarti suami kalian gitu ya. Jadi silahkan Dina, silahkan jadi istri yang solehot di era atas ranjang itu halal gitu ya hukumnya. Jadi godalah, puaskanlah suami kalian dengan baik ya, dengan cara yang baik, cara yang halal. Nggak ada dosanya kok kalau kalian itu meminta, kalian itu memuaskan diri sendiri dan pasangan gitu ya, pasangan sendiri ya tentunya ya. Jadi langsung eksekusi habis ini, tar. Hati-hati Mbak, habis ini yang apa namanya, yang pada nonton langsung tagdung semua nanti. Nah, ini ada Mbak Fafa Kamila Hajar. Oke, Mbak. Habis ini Hajar Oke, ya. mantap, dor. Iya betul, karena masalah seksual ini bukan untuk kepentingan pasangan kita aja, tetapi untuk kebahagiaan diri kita juga ya, Mbak ya. Betul, iya, Oke, karena kalau kita udah dampaknya bahagia banyak kan, banget ya. kalau kita udah bahagia, kita akan mudah memberikan kebahagiaan untuk orang lain juga ya, Mbak ya. Betul, setuju sekali Mbak. Itu Oke, pakarnya itu Mbak makasih. Zaki dan Mas Arif itu. Ini kayaknya perlu ada sesi 2 nih, banyak yang baru datang. Boleh-boleh, kapan-kapan kita agendakan lagi ya. Iya, terima kasih banyak Mbak Intan sudah meluangkan waktu 1 jam bersama kita semua untuk membahas hal-hal yang panas Ya, gitu ya. sama-sama. Oh iya, Mudah-mudahan ya gimana? jangan lupa beli buku Wisdom in You ya. Walah, Jangan lupa. setelah Karangannya Mbak Zaki Daroja ini. Ini saya duet sama penulis terkenal ini ya. Nanti jangan lupa, pokoknya keren banget itu bahasanya, daging banget itu ya. setelah hot Pesan-pesan terus sponsor. perlu untuk belajar bijaksana gitu ya. Nah, betul. Ya ini ada ucapan terima kasih juga dari teman-teman yang hadir ya, Mbak. Ada banyak nih. Sama-sama. Enggak saya sebutin satu-satu ya. Lumayan banyak soalnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berfaedah Oke. malam Jumat kita ya. Amin. Ya, terima kasih Mbak Intan. Sampai ketemu Iya, lagi ya. Terima kasih sama-sama. juga teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang tadi terlambat bisa dilihat di IG saya ya. Ini nanti saya save, jadi masih bisa didengarkan ya, masih bisa ditonton. Ya. Terima kasih semuanya teman-teman, Mbak Intan. Yuk kita praktek bersama dengan pasangan kita Praktik masing-masing. bersama-sama. Selamat malam, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zaki. Kirim salam buat Mas Sama-sama. Arif. See you ya. Ya,